Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi Berbincang Kesehatan. Masih bersama saya Rio dan pastinya juga masih bersama Dr. Erik. Halo dokter, apa kabar? Baik mas. Ya, tidak bosan-bosan ya bertemu saya ya. Ya, baik-baik saja. Oke aja lah. Ya. Dan juga kita kembali menghadirkan dokter yang telah lama hilang, namun kembali lagi ada Dr. Joy bergabung bersama kita. Halo dokter. Halo. Erik, halo Dokter Erik, Mas Rio, apa kabar? Ya baik, ya. Boleh. Hari ini kita akan membahas tentang kegantengan Dokter Joy aja. Ya udah skip. Oke, apa kabar Dokter Joy, sehat? Sehat, Mas Rio Sehat. dan Dokter Erik sehat ya? Oh saya sehat nih, saya nambah setelah cuti saya nambah 1 kilo kayaknya. Jadi Ya. kemungkinan sehat ya. Banyak makan kambing boleh kedua. Oke, tidak boleh, ini hipertensi. Oh. Iya kan, sesuai dengan Ya. tema kita hari ini adalah tema yang pastinya Tribuners di rumah pasti sangat dekat karena apa ya, kalau budayanya Indonesia khususnya kalau di Kalimantan Barat, Pontianak, kalau makan kalau tidak ada rasa pedas itu tidak afdol, tidak enak, tidak mengenyangkan, tidak seru gitu. Nah makanya tema kita hari ini masih berkaitan dengan mitos atau fakta tentang konsumsi cabai picu usus buntu. Nah ini buat para Tribuners yang memang sehari-hari hobi makan cabai. Nah ini yang akan kita kuak mitos dan faktanya. Benarkah kalau kita kebanyakan makan cabai kita pasti punya kecenderungan atau beresiko memiliki penyakit usus buntu? Nah pertanyaan saya yang pertama ini bisa dijawab dari Dokter Joy dulu kali ya. Boleh. Dokter Elia, kita Silakan. udah lama nih nggak mendengar Dokter Joy bercerita. Ayo dok. Anyway dok, sebenarnya usus buntu itu apa? Apakah usus itu seperti kemungkinan jodoh teman-teman saya di sini tidak menemukan jalan gitu loh, buntu gitu, ataukah seperti yang lain gitu? Bagaimana dok? Tolong dijelaskan ini. Ya. Jadi sebenarnya apa ya, kalau soal usus buntu itu terlalu sering disalahgunakan ya. Jadi kayak usus buntu sebenarnya adalah suatu organ. Usus buntu itu organ. Nah, yang namanya penyakitnya itu radang usus buntu. Nah, itu salah sebut. Jadi kayak ya bisa aja ada orang salah datang, "Dok, saya kayaknya usus buntu nih." Loh, ya Bu, usus buntu Ibu kenapa? Iya Dok, saya usus buntu. Jadi agak membingungkan kan. sama Nah, tuh ya dengan saya. sebenarnya Anjing dia itu kenalan Nah, Mas ya. Rio kali ya. Mungkin Itu nama yang- saya. Gimana dok? ya itu yang harus dilurusin gitu. Kalau usus buntu itu organnya, nah radang usus buntu itu penyakitnya. Gitu. Usus buntu itu organ yang sambungan dari si usus halus ke usus besar. Nah dia di sana ada usus buntu dulu, baru ke si usus besar. Gitu. Oke, kalau untuk ini mungkin bisa sama Dokter Erik bisa saling menjelaskan. Kalau letaknya nih, posisinya usus buntu. Ini saya ini biar tidak bias karena memang topiknya kita hari ini adalah makan cabai bisa picu usus buntu, atau kita klarifikasi dulu mitos atau fakta konsumsi cabai picu radang usus buntu. Ya, ini Tribuners. Jadi kita buang dulu mulai dari hari ini yang menonton, yang menyaksikan, kalau penyakitnya itu bukan usus buntu itu justru organnya. Penyakitnya usus buntunya terjadi peradangan. Iya. Nah, kalau misalnya posisinya nih dok, Iya. untuk posisi si usus buntunya nih di dalam tubuh kita itu bagaimana? Oh iya, posisinya ya. Iya. Ya, jadi itu ya bukan sebelah Mega Mall ya. Jangan. Itu jalan buntu. Kayak gitu, itu jalan buntu ya. Nah, jadi gini apa? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit sama Dokter Joy ya. Iya. Nah, posisi itu intinya kan antara itu ya, sambungan antara usus halus dengan usus besar ya. Nah, jadi kan intinya itu kan nanti kan ada tikungan itu. Jadi jadi ususnya kan kita belok gini nih. Oh, Nah, jadi usus itu kan melengkung. Usus kita melengkung nih. Nah, usus buntu tuh nanti tuh dia tuh kayak dia ada di persimpangannya gitu. Jadi dia belok ini terus tiba-tiba ada satu persimpangan gitu. Oke. Nah, persimpangan itu kan buntu. Maksudnya itu dia tuh nggak ada terusannya lagi. Oke. Nah, makanya itu biasanya namanya disebut usus buntu. Iya, gitu. Secara harafiah memang dia
buntu ya, gitu buntu, ya, iya. posisi dan letaknya. Tapi secara penyakit bukan. Bukan. Oh, Iya. oke. Nah, ini Tribuners udah kita tanamkan ya mulai dari hari ini, mulai dari menyaksikan ini bahwa yang terjadi di dalam tubuh kita itu adalah radang usus buntu. Iya. Nah, ini kita mulai dari tentang radang usus buntunya dulu nih, belum kita masuk ke mitos dan fakta tentang cabai-cabean ya. Tapi ini tentang cabai-cabean yang menyebabkan usus buntu ya. Tribuners ya, bukan cabai-cabean yang menyebabkan keresahan masyarakat, beda ya. Iya. Tapi kebanyakan makan cabai juga masyarakat resah. Siapa Iya. aja harga cabai mahal, resah masyarakat. Beda ya tapi ya. Nah, kalau ini nanti boleh bergabung lagi nanti Dokter Joy, mungkin kita ke Dokter Erik dulu bisa berbagi nanti informasinya ya. Kalau penyebabnya sendiri nih, Dok. Nah, penyebab radang usus buntu. Nah, ini saya udah langsung membenarkan nih statement tentang penyakit usus buntu. Jadi radang usus buntu itu penyebabnya apa, Dok? Iya. Ya radang usus buntu ya. Iya. Waduh, penyebabnya nih. Jadi penyebabnya dari usus buntu tuh ya bukan dia dibikin marah ya jadi meradang itu bukan. Bukan. Marah ya. dia. Iya, dia diolok-olok. Usus buntu. Aduh. Jadi kalau usus buntu itu intinya penyebabnya itu kan ada sesuatu yang menyumbat usus buntunya itu. Jadi di usus buntunya itu. Udah ususnya buntu tersumbat lagi. Iya makanya. Jadi contohnya nih dia bisa disumbat sama feses. Maksudnya feses itu hasil kalau BAB kan keluar feses itu. Iya. Nah, Kotoran lah. kotoran lah itu. Nah terus bisa juga karena cacing. Kalau misalnya dia salah makan ya maaf ya, misalnya dia makan daging yang belum terlalu masak atau bagaimana gitu. Oh gitu. Ya bisa karena cacing juga. Terus bisa juga karena tumor. Tumor itu maksudnya tuh tumor tuh kan jaringan yang tidak normal ya dalam tubuh ya. Iya. Tumor tuh harusnya enggak ada di situ dia. Nyasar dia istilahnya. Ya, Nyasar di jalan yang buntu. Iya udah nyasar. Selamat tumor. Kitanya yang enggak selamat. Jadi yang misalnya Anda tumor itu sederhananya kayak misalnya Anda tuh harusnya punya 2 telinga. Oke. Tiba-tiba muncul telinga ketiga gitu. Nah, itu kan aneh gitu. Oh, Jadi kan I nggak see. normal. Jadi makanya kalau tumbuh tumor di situ kan saluran ususnya terganggu tuh di situ. Nah, itu bisa jadi masalah. Nah, mungkin Dokter Joy mungkin mau Ya, nambah kalau apa? saya tertarik dari Dokter J dari pernyataan Dokter Erik ini salah satu penyebab adalah cacing gitu. Nah, itu bagaimana sih cacing ini bisa jadi penyebab radang usus nih? Radang usus buntu, Dok. Ya, sebenarnya sih penyebabnya banyak ya, nggak cuma cacing. Ya salah satunya seperti tumor, ada cacing, lalu ada parasit-parasit lain ataupun benda asing gitu. Nah itu kenapa sih dia bisa menyumbat sebenarnya? Itu kalau radang usus buntu ini sebenarnya penyebabnya mekanismenya juga belum jelas gitu. Kenapa ada orang yang makan biji cabai kok bisa usus buntu? Kenapa ada yang enggak? Iya ya kan? Misalnya ya banyak macam lah. Jadi sebenarnya kejadian usus buntu ini kan memang tidak bisa diprediksi gitu ya. Sampai sekarang juga masih belum tahu. Nah, tapi mekanisme utamanya adalah tersumbat. Gitu. Kenapa bisa tersumbat itu bisa bikin. Nah, tersumbat itu kan nanti usus itu kan buntu ya, sesuai dengan namanya usus buntu ya. Masa nggak buntu sih gitu. Nah, ya kan. Buntu dia, terus usus apa sih? Usus highway dia. Usus tol. usus jalan terus gitu kan enggak ya. Nah, namanya juga usus buntu. Nah, otomatis kalau nyumbat usus kita itu kan nanti semakin lama kan akan menghasilkan lendir. Nah, ada bakteri juga di sana, ada bisa menghasilkan gas, menghasilkan hasil ya nya bakteri lah gitulah. Nah, otomatis di sana dia akan makin bengkak, makin radang. Nah, kan tersumbat tuh yang dia nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Ujung-ujung ya nanti jaringannya bisa mati, ataupun kalau misalnya bengkaknya terlalu besar gitu kan dia bisa pecah. Nah, keluar dong isi itu bisa keluar ke perut, tapi itu komplikasi lah. Oke. Nah, seperti itu. Wow, ini mulai serius ya ternyata ya radang usus buntu ini jangan dianggap remeh, jangan jangan Tribuners anggap ini karena kan memang ini salah satu penyakit yang sering terjadi di masyarakat dan ini menjadi menjadi hal yang tadi semakin terdengar cerita dari Dokter Joy sulit untuk menebak sebenarnya penyebabnya apa gitu. Kalau di sini kan kita memang fokusnya nanti kita akan membahas apakah benar memakan terlalu banyak mengkonsumsi cabai itu bisa menyebabkan radang usus buntu. Tapi ada juga beberapa fakta yang lain misalnya nih salah satu penyebab misalnya kayak jambu biji, makan jambu biji yang sama biji-bijinya nanti usus buntu katanya kayak gitu juga kan bisa jadi karena
makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, sekarang kita ini yang paling saya suka dari setiap berbincang kesehatan itu adalah menanyakan siapa saja yang rentan terkena radang usus buntu dan faktor risikonya itu yang paling atau apa sih faktor risiko yang paling sering memicu di usia-usia tertentu gitu misalnya mungkin, atau kalau beberapa perbincangan kita kemarin kan gula darah, hipertensi itu semua orang beresiko. Nah, ini kalau misalnya radang usus buntu siapa aja yang rentan? Yang berpotensi gitu. Iya. Ya, kan kayak ajang pencarian bakat gitu. Iya kan, jadi kayak dia ini yang punya berpotensi gitu. bakat alam terpanggil di tubuhnya sehingga dia bisa, wah, kamu radang usus buntu, cek. Ini gimana nih? Siapa aja dok? Oke, jadi kalau mau dijelaskan yang paling gampang itu dari apa ya? Jadi usia sama jenis kelamin dulu kali ya. Boleh. Nah, itu kan paling Berarti ini gampang dia mulai udah beda ya dengan yang kemarin ya? Ada usia dan jenis kelamin. ada ini jadi kalau berdasarkan penelitian ternyata kalau usia itu antara 10 sampai 30 tahun biasanya. Banyak kasus tinggi di situ. 10 sampai 30 tahun. Iya. Terus kalau ada nih penelitian di rumah sakit di Palu ya. Nah, itu ternyata tuh dia paling rentan tuh pasiennya di situ kan setiap kali pasien didata ternyata penelitian di situ menunjukkan pasien umur 15 sampai 25 yang banyak yang kena juga. Oke. Nah, terus kalau jenis kelamin ya lebih baik laki-laki. Laki-laki? Iya, makanya hati-hati laki-laki beresiko. Ya, mungkin kalau berdasarkan penelitian berarti memang lebih beresiko seperti Lebih beresiko ya? Iya, laki-laki. Jadi hati-hati jangan sampai kepalanya buntu juga pikirannya. Pikirannya, masa depannya lebih tidak boleh buntu. Masa depannya buntu juga. Bahaya. Bahaya ya? Iya. Wow, ini termasuk usia-usia produktif ya ini dok ya, masa 15, 25, 10, 30 pekerja, masih siswa, mahasiswa. Nah kalau misalnya faktor yang memicunya nih dokter Joy, sehingga nih orang-orang di usia 10 sampai 30, 15 sampai 25 dan jenis kelamin lebih banyak laki-laki nih yang beresiko itu apa sih pemicunya dok? Sebenarnya kalau tes Iya. ya jadi kalau untuk pemicu di umur segitu sih sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan yang menjelaskan kenapa bisa umur-umur segitu yang justru bikin usus buntu. Kenapa tidak pada orang yang lebih tua? Kenapa tidak pada perempuan misalnya? Nah itu benar. hanya data yang berbicara. Jadi untuk korelasi antara si usus buntu si usia yang segitu dan umur dengan jenis kelamin seperti itu, ya, itu sebenarnya belum ada data yang berbicara sih, belum ada kaitan antara pastinya gitu. Jadi berbicara tentang resiko ini bisa aja nanti ini datanya bisa aja berubah, bisa aja nanti nggak cuma laki-laki tapi ternyata perempuan gitu, atau ternyata anak-anak nanti yang karena tergantung. Berarti ini tidak menjanjikan Tribuners yang berjenis kelamin perempuan aman. Iya kan? Karena semuanya orang beresiko. Kalau kita berbicara masalah rentan, resiko, ini sih semua orang pasti beresiko gitu. Karena kembali lagi tadi kalau kita lihat dari kenapa sih orang bisa kena radang usus buntu tuh juga ada ini kan, juga ada tentang apa yang kita masukkan ke tubuh kita gitu. Dan ini adalah tanda-tanda tubuh kita mengeluarkan tanda-tanda bahwa ada yang tidak benar nih. Betul. Ada pola yang salah nih gitu. Iya. Nah, ini yang Tribuners yang harus. Jadi sejauh ini berdasarkan penelitian usianya tuh usia 10-30, 15-25 dan jenis kelaminnya laki-laki. Tapi ini berdasarkan data. Iya. Kalau kita berbicara tentang resiko, kita semua ini beresiko. Jadi tinggal kita atur lagi pola hidup kita lagi. Nah, kalau mendeteksinya nih, Dokter Joy. Kalau kita mendeteksinya nih, gimana sih caranya kita mendeteksi? Apakah kita harus menggunakan alat? Apakah kita biasa orang diketuk-ketuk perutnya gitu. Sakit nggak nih di sini? Sakit, usus buntu nih. Atau bagaimana dok cara mendeteksinya? Sebenarnya saya mau nambahin juga mas yang untuk yang faktor risikonya. Oke, boleh. Orang yang pola makan rendah seratnya juga ternyata risiko sama dari riwayat keluarganya juga. Ya, jadi ditemukan bahwa pada beberapa penelitian bahwa orang-orang yang konsumsi seratnya rendah itu lebih berisiko karena fesesnya jadi lebih keras kan otomatis. Nah, lebih menyumbat dan
bikin usus buntu. Iya, berarti memang pola makannya harus baik. Makan sayur Iya. lah kali ya. Iya. Kan sayur kan Iya. biar lancar gitu. Jangan pentol terus makanya kan. Iya kan, apalagi pentol kuah. Jangan, nanti buntu. Terima kasih dok. Nanti bisa ditambahkan lagi sama dokter Erik. Tapi kalau cara kita mendeteksinya dok, mendeteksi radang usus buntu nih. Cara mendeteksi ya, oke. Iya. Kalau cara mendeteksi ya otomatis dilihat dari gejalanya dulu. Gejalanya misalnya dari perutnya sakit, biasanya mulai dari hati atau di bagian pusar. Nah, lama-lama dia menjalarnya ke perut kanan bawah. Nah, itu cukup khas pada pasien dengan radang usus buntu. Nah, biasanya ada keluhan-keluhan lain lagi nih yang berkaitan dengan pencernaan. Misalnya susah makan, muntah-muntah, demam, konstipasi maupun bisa bikin mencret-mencret juga bisa. Gitu. Wow, jadi diare juga ya dok ya? Iya. Berarti Ya, kalau sama demam nyeri, dia. apakah, nah ini mungkin nanti bisa ditambahkan sama dokter, nyerinya saya nggak tahu ya, kayak kita kan sebisa mungkin tidak terpapar penyakit inilah, tidak terkena gitu. Tapi kalau berbicara tentang nyeri, nah ini nyerinya seperti apa nih dok? Apakah nyeri seperti orang yang kena MAH misalnya, atau sakit perut biasa gitu? Oh iya. Nah ini rasa nyeri yang mungkin yang pernah ditemukan gitu di dunia kesehatan nih. Wah ini usus buntu sudah sampai biar karena kan memang ini yang paling terasa nih Tribuners pasti otomatis yang gejala yang ditimbulkan dari tubuh adalah karena dia memang di bagian perut adalah memang nyeri gitu. Tapi nyeri yang seperti bagaimana nih dok? Oke, jadi tadi saya mungkin melanjutkan dari Dr. Joy ya. Iya. Jadi intinya kan memang nyeri perut. Tapi benar kan pertanyaannya kena nyerinya seperti apa sih gitu? Apakah cuma nyeri kayak sakit perut gitu? Iya. Apakah setiap nyeri perut itu adalah usus buntu? Nah gitu? kan itu. Apakah Bisa jadi nyeri itu karena tidak ini dompetnya buntu karena tak ada duit tak dimakan. Jadi lagi perut. Iya, karena sakit perut gara-gara ini minum kopi kebanyakan. Iya, kan? itu juga bisa kan? Nah, tuh jadi gimana nih, Dok? Kalau di sini kan ada tadi 12 sampai 24 jam. Berarti lama ya, Dok? Iya, jadi nyerinya itu kan tadi kan seperti yang dokter Joy jelaskan, dia kan dari tengah bagian pusar kita tuh dia lama-lama dia berpindah tuh ke area sebelah kanan perut, kanan bawah. Oke. Nah, jadi kan nyeri perut itu kan sesuai daerah organnya di mana, sakitnya di mana. Nah, posisi usus buntu kan di situ. Makanya jadi dia nanti bawah. kanan bawah di situ dia. Nanti dia bertahan tuh. Jadi ciri khasnya sakitnya tuh bertahan. Jadi seperti dokter bilang tadi 12 sampai 24 jam tadi nggak hilang-hilang. Ya dia sustain gitu berarti ya. Kan Iya. biasanya kan ada penyakit yang kalau diare kan kadang-kadang sakit, Iya. reda, berapa waktu sakit lagi. Iya, makanya. Kalau ini stabil. Stabil dia. Wow, ini menderitanya luar biasa ya, 12 sampai 24 jam sakit perut terus. Iya, makanya kadang-kadang kalau orang tuh salah mengira ya. Misalnya dia kira kan gejalanya tadi seperti dia bilang ada kayak konstipasi, diare. Itu orang kira mungkin dia ini cuma salah makan gitu. Iya. Tapi kok dia minum obat kok nggak hilang-hilang ya gitu ya. Keracunan makanan kata Keracunan dia. makanan. Iya, misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ya begitulah ciri khasnya. Terus kalau kita di pemeriksaan fisik ya kalau dokter kan itu kalau ditekan areas itu pasti sakit dia. Oh berarti bener ya yang tadi saya bilang ya ditekan. Iya itu kan ada benar ya kan. sakit. Iya makanya. Nah, jadi kan tidak hanya dari keluhan ya, dari keluhan, dari pemeriksaan fisik kita juga bisa menentukan kemudian. Itu sih. Oke. Nah ini yang menarik nih Tribuners tentang bagaimana caranya kita bisa mendeteksi kita nih ada kecenderungan atau beresiko nggak nih atau kita memang sedang mengalami nggak nih radang usus buntu adalah ketika kita merasakan nyeri di perut kita itu kurang lebih 12 sampai 24 jam. Jadi kurang lebih 1 harian kita merasa sakit yang terus-terusan. Jadi dia tidak sempat reda gitu. Jadi sakitnya tuh dia stabil gitu. Dia memberikan rasa sakit yang lumayan stabil dan jika kita sentuh atau kita tekan di bagian perut yang memang sakit itu di kanan bawah, dia justru menambah rasa sakit ya, Dok ya. Iya. Nah, itu udah boleh langsung ke dokter gitu. Jadi jangan berasumsi. Pokoknya Tribuners berbincang kesehatan ini kita adalah untuk menghindari para Tribuners di rumah atau yang sedang menyaksikan untuk membuat asumsi-asumsi yang kurang tepat terkait dengan gejala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang ingin kita berikan klarifikasi di sini bahwa misalnya makanya judulnya mitos dan fakta gitu. Jadi jangan sampai Tribuners tetap aja membuat asumsi atau diagnosa pribadi. Nah, ini cari di Google, cari di buku, lama sakit ke dokter, ya kan? Iya. Cari klinik terdekat, cari bantuan terdekat puskesmas. Jangan justru bertanya kepada
orang-orang yang mungkin tidak punya kapasitas gitu kan dok kan, Iya. karena kita berbicara tentang bagaimana mendeteksi ini harus orang yang pakar karena mendeteksi gitu, bukan Iya. menebak-nebak. Nah kalau menebak kita ke paranormal gitu. Ya kan? Nanti dibilangnya nih kalau kita mendeteksi ke paranormal udah nggak lama nih, maksudnya penyakitnya gitu Iya, bisa sembuh. Akhirnya saya kira diramal, oh ini udah mau hilang nih. Gila nih usus buntu. Hilang gitu. sebetulnya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke fakta dan mitos, ini pertanyaan terakhir saya di sesi ini. Nah, nanti kita baru beranjak ke seksi yang menarik nih, mitos dan faktanya. Mitos atau faktanya, cara menyembuhkan. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa sembuh dari radang usus buntu? Nah, kalau ada kata menyembuhkan, berarti otomatis ini akan benar-benar hilang, sembuh gitu ya dok ya. Kalau Iya. kita ngomong bicara hipertensi, gula darah, tidak bisa. Itu hanya bisa di-maintain. Iya, benar. Kalau radang usus buntu berarti bisa sembuh. Bisa. Nah, ini bagaimana cara menyembuhkannya nih, dokter? Siapa dulu nih, dokter Joy, dokter Erik? Bebas dah. Dokter Erik dulu aja. Dokter Dok. Erik dulu. Erik. Oh ya nih. udah dong, saya merasa terhormat nih. Yang gitu dong. Ya. Oke, gimana nih dok, kalau Ya, cara jadi menyembuhkan? gini, jadi kan intinya kan tadi cara menyembuhkannya itu ya bukan disiram air zam-zam ya. Bukan. Oh jangan ya. Jangan disiram, jangan dimandikan, apalagi disembur-sembur. Oh, Jangan ya. sembur, itu bukan kayak gitu caranya. Atau Oke. dimarahi atau di apa? Jadi gini caranya. Jadi kan ada dua intinya, yang nggak operasi atau operasi. Oh memang harus ada tindakan ya dok ya? Ya, Salah kalau, satunya kalau ya? diperlukan kalau salah satunya. Jadi Oke. kan tadi untuk menambahkannya tadi kan cara pemeriksaannya kan selain dari keluhan dan pemeriksaan fisik itu ada lagi kita scan dia pakai radiologi, pakai fasilitas yang radiologi gitu. Jadi kan kita bisa lihat nih seberapa parah sih ususnya seberapa parah sih keadaannya gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam keadaannya ringan, ya maksudnya ringan maksudnya masih bisa ditoleransi lah gitu, masih Iya, ringan. jadi tidak perlu melakukan tindakan Iya, lebih jadi lanjut gitu biasanya ya. dikasih mungkin obat anti sakit sama antibiotik gitu, atau obatnya. Jadi maksudnya kayak ya dengan harapan dikasih obat dulu bisa sembuh gitu kan. Jadi kan ada juga yang memang tingkat keparahan tidak terlalu parah, jadi cukup pakai obat gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang tindakan bedah ada lagi. Gitu. Ada lagi. Berarti harus dilakukan tindakan. Iya, kalau tindakan bedah mungkin ini dokter Wow. Joy nih yang pandai nih. Gimana Nah, dokter? itu gimana nih dok? Kita bicara tentang karena kan ada juga konsep yang terjadi di masyarakat ini ya Tribuners ya, bahwa wah yang praktis-praktis aja lah, operasi aja lah yang paling penting cepat sembuh gitu. Padahal kan tidak semuanya harus sampai sejauh itu tindakan medisnya gitu. Kalau misalnya masih bisa ditoleransi tadi ada tindakan lain. Tapi kalau udah sampai harus nih dok nih, dokter Joy, harus sampai ke operasi tuh udah sampai seperti apa sih proses penyembuhannya sehingga kita harus mengambil langkah operasi nih dok? Nah, gini ya. Jadi kalau untuk radang usus buntu ini, sebenarnya tindakan yang pertama yang paling dipilih lah, yang paling direkomendasikan adalah operasi pengangkatan si usus buntu itu sendiri gitu. Oke. Ini dalam catatan kalau misalnya orangnya bisa mentoleransi operasi, masih muda, jantung dan parunya masih sehat gitu ya, dan yang bisa dioperasi lah. Sebenarnya yang paling dipilih adalah operasi. Ya, jadi operasi pengangkatan si usus buntu itu sendiri. Nah, nanti usus buntu itu kan seperti ini nih, seperti ini. Nanti dia akan dipotong sedikit, habis itu udah disambung doang. Nah, dan itu prosedurnya ada dua macam. Ada yang bedahnya terbuka, jadi sayatannya lebih gede, ataupun yang sayatannya kecil, atau biasa orang sebutnya tuh operasi lubang kunci atau laparoskopi. Oh, oke. Gitu. Jadi, ada dua macam gitu. Nah, itu ada positif negatifnya lah, ada keuntungan dan kerugiannya lah. Oke. Ini saya mulai agak tegang ngomong operasi. Saya Mas Leo nih ada kendala sedikit. Mencurigai dirinya mungkin kayaknya. Enggak, karena tadi ini fakta yang baru juga nih Tribuners agak di luar dari tentang tindakan operasi ya untuk penyembuhan radang usus buntu itu adalah tadi faktor kesiapan. Siap nggak untuk dilakukan tindakan, kondisi tubuh kita, organ tubuh kita yang lain dalam keadaan prima nggak gitu. Jadi jangan sembarangan langsung bilang operasi aja dok anak saya dok, yang penting dia cepat sembuh kayak gitu kan, nggak bisa gitu juga ya dok ya. Main operasi ya iya kan, operasi nanti radangnya usus buntunya sembuh malah menimbulkan penyakit yang tidak lain juga kan gitu kan. Tapi kalau untuk mencegahnya nih
Nah kan kita udah ngomong menyembuhkan, kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah kalau mencegah radang usus nih, Dokter Erik gimana? Oke, jadi untuk pencegahan radang usus ya. Iya, ini yang paling penting nih, ini poin yang paling penting sebelum kita ke mitos dan fakta, mencegah. Karena menurut saya sih segala penyakit itu harusnya kita cegah dulu, jangan sampailah kita nih terkena penyakit atau terkena gangguan lah kesehatan gitu. Kan lebih baik kita cegah nih, Dok. Ya, jadi kalau dari saya sih yang pertama tuh jangan membuat ususnya meradang, jangan membuat dia marah gitu. Ya, jangan bikin dia emosi Bikin gitu emosi kan. gitu ya, jangan dipancing lah. Oh ya maksud saya maaf ya, jadi maksud saya itu jangan bagaimana cara membuat usus kita tuh pencernaan itu bagus ya. Pertama tentu saja dari pola makannya, jadi rajin-rajin rajin-rajin makan makanan yang tinggi serat gitu kan supaya tidak terjadi konstipasi tadi sesuai faktor risiko yang sudah dokter jelaskan juga kan tadi kan. Salah satunya adalah konstipasi juga, itu adalah jadi kendala yang bisa menyebabkan usus buntu gitu. Nah kalau kemudian ya itu jangan minum banyak air, jangan lupa, penting kan minum air ya supaya menghindari konstipasi gitu. Nah kemudian jangan melakukan tindakan sendiri gitu, misalnya udah nyari perut tiba-tiba buka sendiri gitu. Gimana, Dok? Ya, maksudnya jangan dibuka sendiri tanpa persetujuan dokter atau jangan melakukan di luar prosedur dokter gitu. Jangan mencoba-coba gitu, bahaya. Itu bukan radang usus buntu, nanti benar-benar semua penyakitnya hilang. Nyawanya hilang juga. Makanya Buntu nyawanya ya kan. Ya, itu dari saya sih, itu mungkin dari dokter Jan. Kalau dokter Jan gimana nih, Dok? Langkah-langkah mencegah nih selain yang disampaikan dokter Erik, atau ada yang ingin ditambahkan gitu biar Tribuners ini udah sih. tidak terkena lah radang usus buntu gitu. Ya sebenarnya sih radang usus buntu itu sebenarnya ya penyakit yang tidak bisa kita prediksi sebenarnya. Cuma salah satu pencegahannya adalah yang seperti tadi oleh Dr. Erik sudah disebutkan kan, pola makannya harus diperbaiki, yaitu pola makan yang sebisa mungkin tinggi serat. Ya seratnya cukup lah, sama minum banyak air, itu aja sih kurang lebih. Oke, berarti lebih ke pola makan ya, karena kan berkaitan dengan yang di perut, berarti yang kita masukkan ke dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya. Berarti pola dietnya, dietnya ini yang harus benar. Betul. Tribuners, diet itu bukan proses pengurusan badan ya, ingat, tapi adalah pola makan. Nah, karena kalau kita bicara tentang gula darah, ini berkaitan terus ya, karena penyakit ini kan memang kayaknya salah satu sumbernya adalah dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita ya, Dok ya. Betul, jadi semuanya inilah bisa menjadi resiko datangnya penyakit atau gangguan kesehatan. Jadi Tribuners harus pintar-pintar nih sekarang mengatur pola hidup, pola makan, biar kita tercegah dari segala bentuk gangguan kesehatan. Dan selanjutnya setelah ini kita akan langsung masuk ke bagian penting dari berbincang kesehatan, adalah menguak mitos atau fakta dari memakan atau mengkonsumsi cabai picu radang usus buntu, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.